Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Ustadz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dzahab. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kitab yang menjadi rujukan dan hujah pada video klarifikasinya soal musik. Dan ternyata kitab itu ditulis oleh orang Syiah. Berikut penjelasan dari Ustadz Muflih. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami, ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Jadi penulisnya itu akidahnya Mu'tazilah, yang menyebut Al-Quran itu makhluk dan keagamaannya Syiah. Kita lanjut kaum muslimin. Menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dzahab. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dzahab, ya. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, wa kutubuhu tu'afihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan. Dan kitab-kitab karangannya, ya, termasuk diantaranya Mirwajuz Dzahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu, Ustaz? Lalu kemudian kita sebarkan kepada kaum muslimin. Nah betul kaum muslimin, kitab orang yang berakidah Syiah kok disebarkan pada kaum muslimin? Harusnya lebih berhati-hati dalam mengambil referensi. Kita lanjut kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikhil Mas'udi minal akadzibi ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Fa kaifa yuthaqu bi hikayatin munqati'atil isnad fi kitabin qad 'urifa bi kathratil kadzib? Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya? Afwan, ini mahasiswa teknik industri S1 S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustadz bisa mengecek kembali. Kalau Ustadz buka beberapa website seperti Wiki Syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan sandaran ya kaum muslimin. Dan masih banyak bukti yang dijelaskan Ustadz Muflih bahwa sang penulis itu Syiah. Dan kemudian Ustadz Muflih juga menyuruh untuk mengecek referensinya sebelum disebarkan ke umat Islam. Sebagian ahli ilmu yang lain, seperti Dr. Muhammad Irsyad Salim, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimaksud adalah Abul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi, seorang sejarawan yang menulis buku Mirwajuz Dzahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca bukunya. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut. Jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu, maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video antum kan Ustaz, antum mengatakan
ada buku. Dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustadz, please, mohon, cek lagi referensi antum. Saya khawatir kalau kemudian antum menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin, lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan, bahkan ilhad. Tanda tanya. Baiklah kaum muslimin, jadi itulah tadi tanggapan dari Ustadz Mufli Safitra tentang buku yang dijadikan hujah oleh UA. Ternyata penulisnya berakidah Mu'tazilah dan berfahaman Syiah. Dan di sini kita tahu bahwa kita harus hati-hati dalam mengambil referensi. Tidak semua kitab kuning itu bisa dijadikan referensi. Seperti yang baru viral kemarin kitab Fathul Izar yang dipakai Ning Umi Laila, ternyata penulisnya juga bermasalah. Jadi ilmu yang benar dan bermanfaat bukan hanya sekedar kepandaian berceramah atau menyusun kata-kata dan retorika yang indah. Bahkan bisa jadi orang yang pandai berceramah dan menyampaikan kata-kata yang indah bukan orang yang memiliki ilmu yang benar. Di atas telah dinukil ucapan sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata di hadapan murid-muridnya para tabi'in. Inilah di antara alasan utama yang menjadikan para ulama ahlus sunnah sangat berhati-hati dalam memilih guru dan mereka sangat keras memperingatkan para penuntut ilmu dalam masalah ini. Ini tentu sangat wajar dan pantas, karena mempelajari ilmu agama adalah sebab utama, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang akan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mewujudkan tujuan ini tentu sangat membutuhkan pembimbing dan guru yang baik, karena dalam hal ini guru yang baik akan menjadi sumber kebaikan yang memberikan pengaruh baik kepada orang-orang yang belajar ilmu darinya. Ketika guru itu sendiri tidak memiliki kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, maka bagaimana dia akan bisa memberikan pengaruh baik kepada orang lain? Salah satu ungkapan Arab yang terkenal mengatakan, orang yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. 11. Dalam atsar yang telah dinukil di atas, Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, yang akan membimbingmu meraih ketakwaan kepada Allah, maka telitilah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.